Seoul, Korea Selatan. Kota dengan jutaan cahaya dan kehidupan yang berdenyut tanpa henti. Di balik gemerlapnya, setiap jendela punya cerita. Dan sebagian cerita itu tak seharusnya terbuka. Ini adalah kisah tentang keluarga Han, keluarga yang tampak sempurna dari luar, namun menyimpan luka yang tak kasat mata. Sebuah tragedi yang menggemparkan negeri. Ginseng di awal tahun 2023. Kasus yang dimulai dari rumah yang tenang dan berakhir dengan 3 nyawa melayang di distrik Mapo. Berdiri sebuah rumah 2 lantai sederhana dengan taman kecil di depannya. Pemiliknya, Han Ji-won, seorang pria berusia 52 tahun, bekerja keras mengelola toko perabot kecil peninggalan ayahnya. Istrinya Lee Suna, seorang guru piano di akademi musik lokal. Mereka memiliki 2 anak. Han Sumin, mahasiswa seni tahun ketiga, yang lembut dan penyayang. Dan adiknya, Han Yeho, siswa SMA yang cerdas tapi pendiam. Tetangga mengenal keluarga Han sebagai keluarga yang ramah dan harmonis setiap minggu. Suara piano dari ruang tamu sering terdengar lembut, mengalun dimainkan oleh Sona atau Sumin. Namun seiring waktu, harmoni itu mulai retak. Awal tahun 2023, Sumin menulis dalam jurnal pribadinya, "Ayah semakin sering marah, ibu sering menangis diam-diam di kamar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rumah ini terasa dingin." Ji-won mulai mencurigai istrinya Sona sering pulang larut malam, mengaku ada les tambahan, tapi tak pernah menjelaskan pada siapa. Teleponnya selalu digenggam erat. Bahkan saat makan malam, malam-malam Ji-won habiskan dengan duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Di atas meja selalu ada segelas soju yang tak habis diminum. Sementara itu Sumin dan Yeho mulai menjaga jarak. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tapi tak tahu harus bicara kepada siapa. Tanggal 12 Maret tahun 2023, hujan turun sejak sore, menutupi suara tangisan dan teriakan dari rumah nomor 27. Sekitar jam 1:30 dini hari, seorang tetangga mendengar suara kaca pecah dan jeritan perempuan. Tak lama, rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Pagi harinya polisi menerima laporan adanya bau cairan merah dan suara aneh dari dalam rumah. Ketika mereka masuk, pemandangan yang mengerikan tersaji. Ji-won tergeletak di ruang tamu dengan luka tembak di dada. Suna ditemukan di ruang piano. Kepalanya berlumuran cairan merah. Yeho di kamar atas, peluru menembus dadanya. Dan hanya 1 orang yang masih hidup. Sumin, ia ditemukan pingsan di sudut kamarnya dengan luka di kepala. Kabar itu langsung menghantam media Korea. Headline pagi itu berbunyi, "Tragedi keluarga Han. Misteri di rumah Mapo." Detektif senior Kang Sung-ho ditugaskan menangani kasus ini. Awalnya, polisi menemukan secarik surat di meja makan. Tulisan tangan itu terlihat seperti milik Ji-won. Isinya singkat, "Maafkan aku sudah gagal melindungi mereka." Namun, hasil forensik menunjukkan bahwa sidik jari di surat itu bukan hanya milik Ji-won. Ada sidik jari lain, tidak teridentifikasi. Sementara itu, hasil toksikologi menyatakan Ji-won tidak berada dalam pengaruh alkohol. Artinya, ia sadar penuh saat tragedi terjadi. Seminggu kemudian, Sumin tersadar di rumah sakit. Namun ia kehilangan sebagian ingatannya. Trauma berat membuat pikirannya kabur, dan setiap kali dokter bertanya tentang malam kejadian, ia menangis dan memohon agar tidak diingatkan lagi. Dalam sesi terapi, Sumin perlahan mulai mengingat potongan demi potongan kejadian malam itu. Ia ingat suara keras ayahnya berteriak. Ibunya menangis dan berkata, "Aku hanya ingin membantu." Dan suara seorang pria lain, bukan dari keluarganya, terdengar di lantai bawah. Sumin turun dari kamarnya, melihat sosok asing itu beradu mulut dengan ayahnya. Pria itu membawa tas hitam dan sepucuk pistol kecil.
Potongan kenangan itu berhenti sampai di situ. Polisi lalu menemukan jejak baru. Rekaman CCTV dari toko sebelah menunjukkan seseorang mendatangi rumah keluarga Han malam itu. Identitasnya Choi Min Seok, 29 tahun, mantan murid piano Lee Sunah yang pernah berhenti tiba-tiba 2 tahun lalu. Hasil penyelidikan mengungkap Sunah ternyata sering mengirim uang kepada Min Seok dalam jumlah besar selama beberapa bulan terakhir. Alasannya menurut catatan pesan, membantu teman lama yang terlilit utang. Namun, Ji-won menemukan bukti transfer itu dan marah besar. Ia menuduh Sunah berselingkuh dengan muridnya sendiri. Pertengkaran besar terjadi. Sumin bahkan sempat menulis dalam catatan hariannya, 2 hari sebelum kejadian. Ayah menampar ibu hari ini. Aku menjerit, tapi ibu hanya berkata, ayahmu sedang terluka. Dari titik ini, kebenaran mulai menunjukkan wajahnya yang kelam. Berdasarkan hasil investigasi terakhir dan rekonstruksi digital, inilah yang terjadi malam itu. Min Seok datang ke rumah Han untuk meminta uang lagi. Ia mengancam Sunah dengan pistol kecil mengatakan akan mengakhiri hidupnya sendiri. Jika tidak diberi, Ji-won yang mendengar keributan turun dari lantai atas dan langsung berteriak padanya. Pertengkaran meningkat, suara benda pecah, dan tembakan pertama terdengar. Peluru nyasar mengenai Jeho yang berdiri di tangga. Sunah berteriak histeris. Sumin mencoba menghampiri ibunya, memegang vas bunga besar dari meja piano. Dalam kepanikan dan ketakutan, ia mengayunkan vas itu ke arah Min Seok, tapi justru mengenai kepala ibunya sendiri. Ibu jatuh, cairan merah mengalir deras di lantai. Min Seok panik, mencoba kabur, tapi Ji-won merebut pistolnya dan menembak pria itu tepat di dada. Sunyi, hanya tangisan dan gemetar. Terdengar Ji-won menatap istrinya yang sudah tak bernyawa, anak laki-lakinya di tangga, dan putrinya yang ketakutan di sudut. Dengan tangan gemetar, ia menodongkan pistol ke dirinya sendiri. Tembakan terakhir memecah malam. Ketika polisi datang, Sumin sudah pingsan di lantai 2. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai Sumin menjalani terapi selama 3 bulan. Dalam sesi terakhir, ia berkata pelan, aku hanya ingin menghentikan mereka. Aku tidak bermaksud melukai ibu. Air matanya jatuh, dan semua potongan puzzle akhirnya menyatu. Tragedi itu bukan penghilangan nyawa berencana. Bukan juga penghilangan nyawa berantai. Melainkan malam penuh salah paham, rasa bersalah, dan ketakutan. 1 tahun berlalu. Rumah keluarga Han kini kosong, dijual oleh pemerintah kota. Orang-orang yang lewat masih mengatakan kadang mendengar suara piano di malam hari. Nada jang sama seperti yang sering dimainkan. Sunah, Sumin kini tinggal di panti rehabilitasi jiwa di pinggiran kota Incheon. Ia jarang berbicara, tapi setiap minggu ia duduk di depan jendela dan menggambar sebuah rumah 2 lantai dengan taman kecil, dan 4 sosok berdiri di depannya. Kadang, rumah yang terlihat paling tenang, menyimpan jeritan yang tak pernah terdengar. Tragedi keluarga Han menjadi pengingat bahwa cinta, ketika diselimuti rahasia dan keputusasaan, dapat berubah menjadi senjata paling mematikan. Ini bukan hanya kisah penghilangan nyawa. Ini kisah tentang kehilangan, penyesalan, dan cinta yang tak sempat terselamatkan.